teringat akan cerita Daud ketika dia kembali ke Ziklag, dia mendapati wilayahnya, daerahnya tidak ada. Karena dia melihat istri beserta dengan anaknya ditawan. Hatinya sangat pedih, kemudian di tengah himpitan seperti itu, dia menguatkan hatinya datang kepada Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan adalah sumber jawaban dan kekuatan. Karena kemudian dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Hari ini saya mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara semua untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mulai dari praise and worship, pengumuman, offering preach, serta khotbah yang akan diberikan oleh Pastor Otto Daniel. Saya percaya bahwa setiap kebenaran yang akan dibagikan akan membawakan damai sejahtera, sukacita, serta memerdekakan setiap kita yang membawa kepada kemenangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan syukur pada Allah kita yang hidup. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langit lan tahta-Mu
Sebab yang hatinya teguh, Kau jagai dengan damai sejahtera Tuhan. Karena kepadamu-lah kami percaya. Amin. Takkan menakutkan hatimu, burung takkan menyurutkan langkah kakiku. Walau seribu rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak ada, sungai yang tak kering. Kini ku memegang teguh janjimu, tenang di tengah badai ku aman bersamamu. Walau seribu rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tahu tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Walau seribu rebah di sisiku, ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Walau seribu rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tahu tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Itulah kasih-Mu.
Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang terkasih. Saya juga mau menyapa Jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, di Bandung, di Bali, di Papua, di kota-kota lain, serta di luar negeri. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita terlebih dahulu akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah kami terima. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, hari ini kami berdiri bersama sebagai satu tubuh untuk berdoa bersama saudara-saudara kami yang telah mengirimkan pokok-pokok doa. Kami berdoa untuk saudara kami yang berdoa bagi orang tuanya yang sedang sakit COVID. Kami percaya Tuhan Yesus, iman saudara kami ini dan firman Tuhan yang diberitakannya kepada orang tuanya bisa membangkitkan iman mereka untuk menerima kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengimani kesembuhan kista secara total dan mengimani kehamilan. Kiranya Tuhan mereka boleh menerima apa yang mereka harapkan. Juga untuk saudara kami yang berdoa agar hemoglobinnya dalam darah naik dan hasil labnya normal. Kami percaya saudara kami ini pun telah menerima apa yang dia harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, minggu depan ibadah akan kembali diadakan secara online. Untuk ibadah Shouters Kids jam 10 pagi dan ibadah umum jam 12 siang. Mari kita bersama-sama subscribe channel YouTube GKKD Shouters dan saling menyapa serta meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, nomor rekening serta barcode OVO tertera di layar. Sejak bulan April 2020 lalu sampai saat ini, gereja kita telah memberikan bantuan melalui program Sharing for Caring. Rekening Sharing for Caring tertera di layar. Mari kita tetap giat berpuasa yang dilakukan mulai hari Selasa pukul 6 sore sampai hari Rabu pukul 6 sore dan menyisihkan uang makan kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saat ini GKKD Shouters telah melayani di Bali dan di Papua, khususnya di kota Manokwari. Mari kita mendukung pelayanan ini melalui rekening misi yang tertera di layar. Kirimkan pokok doa dan kesaksian Bapak Ibu melalui link yang ada di Instagram GKKD Shouters. Bapak Ibu bisa klik link dan memilih form pokok doa, atau bisa juga membagikan pokok doa dan kesaksian melalui komen di YouTube channel GKKD Shouters. Bapak Ibu yang ingin dilayani untuk pelayanan orang sakit, konseling, maupun membutuhkan komunitas anak-anak Tuhan, silakan menghubungi nomor sekretariat GKKD Shouters di layar. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan semua, shalom Bapak Ibu. Senang sekali saya ingin share satu firman Tuhan kepada kita sebelum kita semua memberi. Saudara, firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, maka dalam tahun itu juga ia mendapatkan untung 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa lihat ayat lengkapnya di bawah. Yang saya mau katakan adalah pada masa itu di tanah Filistin, waktu itu Ishak pergi ke tempat tinggal di tanah orang Filistin, daerah itu sedang mengalami kelaparan. Tapi hanya karena daerah itu mengalami kelaparan, bukan berarti anak Tuhan juga mengalami kelaparan. Justru Ishak 2 langkah di atasnya. Kenapa? Negeri itu sedang mengalami kelaparan, di atasnya adalah tidak ikutan mengalami kelaparan, di atasnya lagi adalah berkelimpahan. Nah, saudara bisa perhatikan bahwa walaupun negerinya sedang mengalami kelaparan, tetapi Ishak tidak mengalaminya, bahkan dia tetap diberkati. Bahkan diberkati 100 kali lipat. Bagaimana caranya saudara? Firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak. Saudara bisa lihat banyak sekali berkat yang ia terima ketika ia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan.
Mengapa saya katakan begitu? Karena begini, di suatu tempat pasti ada para petani, pasti ada orang yang menabur. Tetapi kenapa terjadi kelaparan? Pasti karena tanahnya mengalami kekeringan, tidak ada benih yang tumbuh. Tetapi ketika Ishak berjalan di dalam iman, dia melangkah kemudian menabur, Tuhan memberkati tanahnya, Tuhan memberkati benihnya, Tuhan memberkati hasilnya. Intinya adalah supaya kita tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Demikian juga dengan hal memberi. Ini penting sekali kita mengerti. Mengapa? Karena memberi adalah menabur. Firman Tuhan berkata semuanya adalah punya Tuhan. Justru ketika kita mengambil sebagian dari punyanya Tuhan, dan kita berikan, justru kita diberkati. Jadi saudara dan saya diberkati dari sesuatu yang bukan punya kita bahkan. Sehingga kita ditambahkan, dan ditambahkan. Kalau saudara merasa bahwa uang kita atau apa yang kita punya adalah milik kita, itu sebabnya kita ketakutan. Kita menimbang semuanya karena kita mengira apa yang kita ada pada kita sekarang itu adalah hasil dari kita. Saudara, itu semua pemberian dari Tuhan. Sehingga kalau kita tahu itu adalah pemberian dari Tuhan, kita nggak takut untuk memberi karena toh semuanya dari Dia. Saya encourage saudara semua untuk memberi dengan sukacita, memberi dengan yang terbaik. Karena masa apapun sekarang, orang bilang masa pandemi, orang bilang masa kesulitan, masa yang nggak pasti, orang bilang sekarang itu adalah masa yang berat. Anak-anak Tuhan tetap diberkati, tetap sehat, tetap sembuh, tetap bersukacita, dan tidak melihat hari yang buruk itu datang. Dalam hal memberi, mari kita memberi dengan sukacita. Jangan takut saudara, jangan khawatir. Karena itu semua dari si jahat. Iman, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Amin. Sebelum kita memberi, mari kita ucapkan statement iman kita. 3-4. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, damai sejahtera kami, sukacita kami, ketenangan kami, dan iman kami tetap kepada Kristus yang membawa kami naik tinggi melebihi dunia ini, yang membawa kami naik melebihi situasi, sehingga anak-anak Tuhan selalu menjadi tolak ukur, dan banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang dimenangkan justru melalui kami. Hari ini kami siap memberi dengan sukacita, karena kami tahu taburan kami menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang adalah damai sejahtera dan kesembuhan bagi tubuh kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih karunia yang telah Kau berikan tak dapat terganti oleh kita.
Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk kasih, terima kasih untuk rahmat-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Hari ini kami dapat melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan bersama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama-sama kami melihat mukjizat Tuhan dalam kesehatan, dalam berkat, pemulihan. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan selalu membawa kami naik dan bukan turun. Kami selalu melihat bagaimana pemulihan demi pemulihan terjadi. Kami selalu melihat apa yang Tuhan telah sediakan, kami dapat terima oleh iman. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus berbicara kepada setiap hati, meneguhkan setiap firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Shalom rekan-rekan semuanya. Dimanapun saat ini Anda berada, saya percaya, saya berharap Anda sedang duduk tenang di kaki Tuhan. Duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, nggak sambil-sambil, tetapi melakukannya dengan hati, mata, pikiran yang tertuju kepada Kristus. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini kita belajar tentang izinkan Tuhan membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Kita sama-sama tahu ayat ini diambil dari Mazmur 23. Ada banyak orang, mungkin ayat ini menjadi kontroversial dengan berkata, kenapa ya sebagai seekor domba, ya Tuhan ya, terserah Tuhan mau baringkan kita di padang rumput yang hijau gitu ya. Terserah Tuhan mau membawa kita ke air yang tenang, mau menyegarkan jiwa, mau lead us to the path of righteousness, menuntun kita ke jalan-jalan kebenaran. Ya terserah Tuhan dong. No, saudara. Terserah dombanya. Tuhan mau saudara menikmati, merasakan, berjalan dalam kebaikan Tuhan. Tuhan mau saudara sehat, Tuhan mau saudara diberkati. Tuhan yang mau saudara menikmati kebaikannya. Tetapi masalahnya, apakah dombanya mau dibaringkan di rumput yang hijau, mau disegarkan jiwanya, mau dibawa ke air yang tenang, dituntun dalam jalan-jalan kebenaran. Mau nggak? Itu sebab judulnya adalah izinkan Tuhan menuntun engkau, membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Diambil dari Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke. Dia dikatakan Jehovah Ra'ah, penyedia. Dan dikatakan saudara dengan jelas, kalau Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Lalu banyak orang yang berkata begini, tetapi ada kok, Pastor, ada orang yang kekurangan saat ini. Pada saat pandemi seperti ini, banyak orang yang mengalami kekurangan. Khususnya anak-anak Tuhan. Hey, kalau Tuhan sebagai gembala saudara, kalau Tuhan sebagai penyedia bagi saudara, takkan kekurangan engkau. Jadi kalau kita kekurangan karena kita tidak mengizinkan gembala kita menuntun kita. Kita tidak mengizinkan dia membawa kita ke air yang tenang. Saudaraku, bulan ini adalah bulan visi. Kembali kita mengingatkan saudara tentang visi kita, Victorious Year. Tahun yang berkemenangan. Ada banyak orang yang akan melihat mukjizat Tuhan. Melihat mukjizat dalam kelimpahan. Ada banyak orang yang akan melihat mukjizat pemulihan sehingga akan banyak orang datang ke Gunung Allah dan memuliakan Tuhan. Akan banyak orang yang datang kepada Tuhan. Firman Tuhan ini, janji firman Tuhan ini diberikan Tuhan dengan jelas sekali. Dan tetap akan terjadi. Tidak peduli musimnya seperti apa. Tidak peduli keadaan seperti apa. Dia tetap gembala yang baik. Dan memastikan domba-dombanya takkan kekurangan. Itu sebabnya supaya kita tidak kekurangan, izinkan Ia membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Izinkan Dia membimbing engkau ke air yang tenang.
Saudaraku, bagi domba adalah hal yang susah untuk membaringkan, membuat domba percaya untuk berbaring di padang rumput. Ada 4 hal yang membuat domba mau berbaring. Pertama, dia bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman, serigala atau ancaman yang lain. Mereka bebas dari semuanya itu. Yang kedua, mereka bebas dari pertengkaran dengan sesama domba. Yang ketiga, mereka bebas dari lalat. Lalat itu lambang dari roh jahat ya. Beelzebub. Makanya dia dikatakan Beelzebub, dewa lalat. Itu dalam terminologi Yunani ya. Dikatakan iblis itu seperti Beelzebub, dewa lalat, karena kalau dia datang sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, dia akan, kalau roh jahat itu keluar dari seseorang, dia akan pergi lalu membawa roh jahat yang lebih banyak lagi, benar? Makanya dikatakan dia seperti Beelzebub, dewa lalat. Lalu dikatakan domba kalau mau berbaring, kalau dia bebas dari rasa lapar. Jadi ada 4 hal ini yang harus dilakukan supaya domba mau berbaring. Tahukah saudara, semua ini terjawab ketika domba melihat gembala. Ketika dia melihat gembala, otomatis dombanya langsung hilang rasa takut, berhenti pertengkaran, bebas dari lalat, bebas dari rasa lapar. Karena apa? Karena dombanya percaya. Amin saudara, karena dia percaya. Mazmur 23 ditulis Daud ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang menceritakan Daud sedang dikejar-kejar. Firman Tuhan katakan dia kekurangan makanan, dia tidak ada pasukan, dia tidak ada pertahanan. Benar? Dia tidak ada makanan. Dia penuh dengan ancaman. Jadi persis seperti domba yang pada saat itu sedang ketakutan karena sedang terancam. Dia sedang ada dalam pertengkaran dengan anaknya dan dengan para jenderalnya, pengikut-pengikutnya yang saat itu meninggalkan dia. Kemudian dengan sahabatnya, Ahitofel yang pada waktu itu berkhianat. Benar? Kepada Absalom, yang tadinya Ahitofel adalah penasehatnya Daud. Sekarang dia berkhianat dan membela Absalom. Lihat tadi saudara, yang kedua, domba itu hanya mau berbaring kalau dia bebas pertengkaran dari sesama domba. Dan yang ketiga, dia bebas dari lalat, bebas dari ancaman, bebas dari intimidasi roh jahat. Bayangkan saudara, orang yang lari dikejar sama anaknya sendiri, orang yang lari dikejar dari kerajaannya sendiri, pasti dia penuh dengan intimidasi, bebas dari rasa lapar. Pada saat itu Daud kelaparan, karena dia pergi hanya membawa secukupnya dari apa yang dia punya. Sebisanya karena mereka sedang lari terburu-buru. Itu membuat kondisinya pada saat itu susah untuk berbaring. Susah untuk percaya karena domba mau berbaring ketika dia melihat gembalanya. Perhatikan saudara, Mazmur 23. Ini yang dilakukan Tuhan untuk kita. Saya mau bahas ini. Saya pernah khotbahkan ini dan saya mau bahas sedikit. Mazmur 23 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Tuhan mau, ia dalam di situ huruf besar, Tuhan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. So, lihat, Tuhan yang membaringkan. Ia di situ huruf besar, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini 4 tugas yang dilakukan gembala. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, refresh my soul. Lalu ia menuntunku, lead me to the path of righteousness. Perhatikan saudara, selalu dimulai dengan kata iya, Tuhan. Tuhan mau membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Tuhan mau membimbing engkau, menyegarkan jiwamu, menuntun engkau ke jalan yang benar oleh karena namanya. Tetapi perhatikan ayat 4, sekarang tidak ada lagi Tuhan. Jadi dombanya sekarang bilang begini, sekalipun aku. Nah, tadi dia berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi sekarang dia punya kehendak bebasnya sendiri. Dia bilang begini, no. Aku tidak mau lagi dibimbing, aku tidak mau lagi dituntun, aku tidak mau disegarkan dengan cara Tuhan. Aku mau dengan caraku.
Ketika kita berjalan seperti ini, saudara, ketika kita berpikir di luar cara Tuhan, di luar yang sudah diajarkan kepada saudara, lalu kita mulai berpikir, enggak pakai caraku sendiri. Saudara, kau sedang berjalan ke dalam lembah kekelaman. Karena dikatakan, sekalipun aku, kalau kita tadi perhatikan ayat 3, ayat 2, ayat 3, ia membimbing aku, ia membaringkan aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku. Semuanya dimulai dengan ia, huruf besar, Tuhan. Sekarang tidak ada lagi ia, sekarang aku yang berjalan. Lihat saudara, kalau dengan cara saudara, sekarang kita akan berjalan kemana? The valley shadow of death, ke lembah kekelaman. Sudah pasti. Caramu, kata firman Tuhan, seperti langit dan bumi dengan cara Tuhan. Pikiranmu seperti dengan pikiran Tuhan seperti jauhnya seperti langit dan bumi. Kalau Tuhan mau membawa saudara ke tempat yang mengenyangkan saudara, kalau Tuhan mau membawa saudara supaya saudara takkan berkekurangan, dengan caramu kau akan berakhir di lembah kekelaman. Ada banyak anak-anak Tuhan, saya mau pakai cara saya, seorang ayah misalnya, saya mau pakai cara saya. Hey, kalau kamu sendiri, it's okay. Tapi kamu akan membawa istrimu, kau akan membawa anakmu. Itu akan end up di lembah kekelaman. Kalau kamu selalu berpikir caramu, pikiranku, bukan cara Tuhan. Oh, no, cara Tuhan itu lama, cara Tuhan itu lambat, cara Tuhan itu kayaknya belum kelihatan caranya. Kok kayaknya cara Tuhan itu nggak terjadi? Kok kayaknya saudara. And then kita bilang, pakai caraku. Saya akan mau kasih tahu kamu saudara, ada satu hal yang pasti ketika memakai cara saudara. Kamu akan end up, kamu akan berakhir di lembah kekelaman. Tapi lihatlah kebaikan Tuhan. Firman Tuhan, apa saudara? Ketika gembala itu sampai, dia bilang apa? Dia menghitung domba-dombanya, dia menghitung ada 99 domba. Berarti ada hilang satu. Pada waktu dia hilang satu, dia tinggalkan 99, dia cari satu domba itu. Dan dia tahu, domba itu pasti ada di lembah kekelaman. Dia jalan ke lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, kata dombanya, sebab engkau besertaku. Sekarang gembalanya turun ke lembah kekelaman, mencari yang hilang itu. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Cerita ini tentang apa, saudara? Masih ingat tadi? Domba hanya bisa dibaringkan. Kalau apa? Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa lapar, bebas dari pertengkaran, bebas dari lalat. Perhatikan, gada dan tongkatmu. Untuk apa saudara? Untuk melenyapkan kita dari ketakutan. Karena apa? Pada waktu domba ini berjalan sendirian, benar? Tidak ada Tuhan, tidak ada kawanan yang lain. Dia memisahkan diri dari kawanannya, dia mau pakai caranya dia. Saudara, iblis tahu bahwa domba yang tidak ada pertahanan adalah domba yang berjalan sendirian. Saya ulang, domba yang berjalan sendirian itu domba yang sudah tidak ada pertahanannya. Karena domba aman bersama dengan gembalanya, bersama dengan kawanan dombanya, dan ada gembalanya. Ketika dia berjalan sendirian, predator datang, serigala datang, mengejar-ngejar domba ini, saudara. Dia berjalan dalam lembah kekelaman, dikatakan. Dia berjalan lalu pada waktu dia terdesak, pada waktu, saya kasih gambaran ya tentang keadaan domba yang berjalan dalam lembah kekelaman ini. Gembalanya datang, dia dengar ada domba yang tersangkut di onak duri. Predator nggak bisa masuk ke sana, mengejar karena ada duri yang banyak. Domba itu karena lari ketakutan, dia tersangkut di sana. Lalu gembalanya mendengar dengan tongkatnya. Tongkat gembala itu ada hooknya. Dia ambil, benar saudara? Dia angkat. Makanya saudara akan melihat banyak sekali gambar-gambar domba ketika diambil pakai hook, tongkat yang punya gembala, diambil, lalu saudara diapain saudara? Ditaruh di pinggul atau digendong. Benar? Para saudara lihat. Jadi tongkat dikatakan itu bukan untuk memukul dombanya, tapi untuk ngapain? Menghalau predator yang dari tadi mengejar-ngejar domba itu. Pertama, apa yang dilakukan Tuhan?
dia menghalau ketakutan saudara. Benar? Yang kedua, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa yang terjadi saudara? Dia kasih saudara makan. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Domba itu dikasih minyak supaya lalat pergi. Pialaku penuh melimpah. Yang keempat tadi, tidak ada pertengkaran dengan domba-domba yang lain. Sudah pasti karena domba ini berjalan sendiri. Tuhan mau ngapain saudara sama domba ini? Domba ini walaupun sudah salah, Tuhan mau membaringkan dia lagi. Tuhan mau bilang ini, come on, percaya sama aku. Itu sebabnya dia memberikan rasa tenang dengan gada dan tongkatnya. Itu sebabnya dia memberikan makanan supaya domba ini tidak kelaparan. Itu sebabnya dia datang mengurapinya dengan minyak supaya lalat tidak mengerubuninya dia lagi. Saudaraku, apa yang Tuhan lakukan? Firman Tuhan katakan, kitab Roma, kebaikan dan kemurahan Tuhan menuntun domba ini kepada pertobatan. Tuhan mau domba ini mau berbaring lagi, tenang lagi, percaya lagi. Aku akan memberikan kamu damai sejahtera. Tapi cuman bisa kalau kamu bersama dengan gembalanya. Ketika kamu mau berbaring, saudaraku, berbaring itu adalah tanda rest, damai sejahtera, komplit, sehat, diberkati. Bukan hanya berbicara soal peaceful saja, damai saja, tapi berbicara tentang komplit kuasa Tuhan yang komplit yang terjadi dalam hidupmu. Ketika kita masuk ke satu rumah lalu kita bilang shalom, kita sedang bilang apa? Kesehatan terjadi di rumah ini, berkat terjadi di rumah ini. Jadi saudara, setiap kali kita bilang shalom kepada seseorang, kita sedang melepas berkat, kita sedang melepaskan keselamatan, kita sedang melepaskan kesehatan. This is so powerful. Kata shalom itu saudara. Dan orang kalau percaya dia menerima keselamatan, menerima berkat, menerima kesembuhan. Lalu apa saudara? Dia bisa rest, dia bisa berbaring. Dia merasakan berbaring di padang rumput yang hijau. Dia bebas dari ancaman. Dia bebas dari ketakutan karena lalat. Dia bebas dari pertengkaran. Dia bebas dari ancaman apapun. Lihat saudaraku. Mengizinkan Tuhan artinya percaya kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau ketika kita berbaring? Intim. Saya sedang berbicara kepada saudara tentang keintiman. Atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut iyada. Bahasa Yunani disebutnya ginosko. Ini sama-sama dengan arti kata intim. Bahkan lebih dalam lagi seperti orang melakukan hubungan seks, dikatakan seperti itu. Kenapa Tuhan membaringkan kita di padang rumput yang hijau? Supaya kita bisa intim dengan Dia, saudara. Mari kita lihat, ada banyak orang yang menggunakan kata intim ini dengan cara yang salah. Saya mau intim dengan Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Engkau. Kata yada itu artinya mengenal, saudara. Jadi keintiman adalah proses pengenalan. Saya ulang, yada itu artinya mengenal. Keintiman itu artinya yada itu artinya mengenal seseorang. Bukan hanya mengenal fisiknya, tetapi mengenal perasaannya, mengenal pikirannya. Yada itu artinya sepikir, seperasaan. Saya ulang, yada itu artinya sepikir, seperasaan. Dimulai dengan Kejadian 2 ayat 24. Firman Tuhan katakan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Mari kita lihat kata intim ini, saudara. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata bersatu di sini bukan hanya berbicara tentang hubungan seks saja. Kata satu daging di sini bukan hanya berbicara soal melakukan hubungan tetap dan melahirkan seorang anak, bukan saudara. Mari kita lihat kata intim di sini sudah diceritakan di ayat sebelumnya. Mari kita lihat mulai dari ayat 20. Pada waktu itu Adam, diterjemahkan ini, manusia memberi nama kepada segala ternak. Jadi yang memberi nama kepada segala ternak ini adalah siapa? Adam. Saudara kebayang ya, semua makhluk hidup di dunia ini yang memberikan nama itu adalah Adam. Benar?
Jadi kalau ada laki-laki itu suka begini, aduh saya nggak inget nih di mana ini, naro itu, simpen ini, kunci mobil di mana. Semuanya nanya ke istrinya boleh ingatkan ke suaminya. Dulu Adam yang memberikan nama kepada semua binatang. Bukan hanya nama, tapi juga fungsi. Gajah ini akan begini. Gajah itu akan kuat, gajah itu akan makan rumput. Itu manusia yang dikatakan di sini dia yang memberikan fungsi. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung udara dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi dikatakan begini, baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kenapa saudara? Kalau cuma nolong, gajah mungkin cocok sama Adam. Bisa nolong Adam untuk ngangkat pohon yang tumbang, let's say. Mungkin kalau mau buat senang-senang saja, kalau cuma mau cari senang-senang saja, banyak anak-anak Tuhan cari, kami sama-sama suka main sama-sama suka nyanyi. Kalau cuma mau senang-senang saja saudara, mungkin Adam bisa cari pasangannya burung kakatua yang bisa nyanyi misalnya gitu ya. Atau binatang yang karena dia suka berenang, dia akan punya pasangan seekor lumba-lumba. No, saudara. Adam tidak menjumpai penolong yang sepadan. Kata penolong yang sepadan di situ bukan hanya kuat, bukan hanya bisa senang-senang, tetapi sepikir, seperasaan. Kata intim adalah sepikir dan seperasaan. Jadi Adam sedang mencari seseorang yang bisa intim dengan dia. Lalu dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah kepada manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Dibawanyalah kepada manusia itu. Pada waktu dia sedang tidur, dibangun seorang perempuan dari tulang rusuknya. Lalu dikatakan begini, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Lalu dia bilang begini, ini dia yang bisa menjadi penolong bagiku, sepikir, seperasaan. Jadi intim itu sepikir, seperasaan. Setubuh itu saudara, itu akibat sepikir dan seperasaan. Makanya kalau orang mau masuk ke setubuh, bersetubuh, atau artinya let's say menikah, dia harus menyamakan apa dulu saudara? Pikiran dan perasaannya. Kalau kita menyebutnya proses dating atau pacaran gitu ya, apa yang harus mereka lakukan dulu? Apakah mereka satu visi? Apakah mereka satu perasaan? Apakah mereka berjalannya satu tujuan? Yang satu mau pergi ke kota A, kota yang dingin. Yang satu maunya sukanya ke tempat yang panas. Ya nggak bisa berjalan dong bersama-sama, benar? Yang satu sangat menghormati ibunya. Yang satu kepahitan sama orang tuanya. Nggak seperasaan, saudara. Yang satu sangat menghargai orang lain. Yang satu bahkan sama waitress sekalipun kasarnya minta ampun. Pada waktu kita dating kita bilang, wow kami tidak seperasaan. And then saudara nggak bisa engage, saudara nggak bisa bersatu. Yang bersatu itu apa dulu saudara? Pikiran dan perasaan. Jadi saudara kalau mau cantik doang, dulu Adam carinya apa? Burung kasuari saudara, cantiknya bagus banget. Kalau cuman karena kuat, saya mau cari istri yang lincah, bagus, bersihin rumah dan sebagainya. Saudara, mungkin Kijang lebih lincah kali kira-kira begitu ya. Mungkin ada yang lebih lincah saudara. Kalau cuman mau mencari perempuan yang pintar bersihin, pintar rapiin rumah. No. Yang saudara cari adalah orang yang sepikir sama kamu dan seperasaan. Itulah kata intim. Setelah sepikir dan seperasaan, baru setubuh, bersetubuh. Jadi hubungan seks itu adalah terakhir setelah sepikir dan seperasaan. Jadi setelah Adam menemukan perempuan ini, mereka bergaul karib, lalu Adam bilang, ini cocok. Sepikir dan seperasaan. Amin saudara. Jadi intim itu bukan sebadan. Sebadan itu terakhir.
Tetapi intim itu adalah sepikir dan seperasaan. Saudara, ini yang Tuhan mau ketika membaringkan saudara di rumput yang hijau. Dia mau intim dengan kita, sepikir dan seperasaan. Dia mau berbicara kepada saudara. Dia mau bilang kepada dombanya, jangan takut, aku ada bersamamu. Jangan takut. Firman Tuhan katakan, kau tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu siang. Kau tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu terang, di waktu petang. Kamu tidak usah takut terhadap, Tuhan sedang mau memberikan, Tuhan mau ngomong, tapi bagaimana saudara, Tuhan mau membuat pikirannya sampai ke kita kalau kita nggak tenang. Benar nggak? Pernah nggak saudara mencoba menghafal sesuatu, belajar sesuatu, tapi sambil masak, misalnya sambil melakukan sesuatu, masuk nggak ke dalam pikiran kita? Bisa nggak kita rasakan? Atau saudara sedang menonton film yang sedih banget, tapi saudara sambil cuci piring, sambil cuci kain gitu ya. Saudara lihat, bisa nggak saudara merasakan film itu? Walaupun di sana ada yang kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, saudara nggak akan bisa merasakan perasaannya. Supaya saudara bisa merasakan perasaannya, saudara harus duduk, tenang. Supaya saudara bisa menjadi sepikir dan seperasaan dengan Tuhan. Ketika kau dengar firman Tuhan ini, jangan sambil-sambil saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan yang bilang begini, saya nggak sempat kalau saat teduh baca firman Tuhan itu saya di mobil, saya sambil di bus, saya sambil di MRT, saya sambil di busway. Nggak bisa saudara, nggak ada orang yang melakukan hubungan intim di area publik. Semua orang yang mau intim harus di area private, saudara. Benar? Semua yang mau intim harus di area yang private. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya, dia selalu membawa Simon Petrus dan anak-anaknya Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Lalu dia bilang gini, ikut aku mau berdoa. Lalu dia bilang gini, dia memisahkan diri dari murid-muridnya, and then dia mencari tempat yang private untuk ngapain saudara? Bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara perhatikan, dari Musa sudah menceritakan bagaimana dia intim sama Tuhan. Dia memisahkan diri dari 2,5 juta bangsa Israel, membawa Joshua. Tapi ketika dia datang sama Tuhan, dia bilang sama Joshua, kamu tinggal di sini. Saya mau intim dengan Bapa. Wow. Benar saudara. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Tapi saya dengerin firman Tuhan. Tapi kenapa saya takut dan saya khawatir? Karena kualitas keintimanmu nggak ada. Sama seperti orang yang sekolah, kenapa nggak hafal-hafal? Habis menghafal pelajarannya sambil main PS. Habis menghafalnya sambil mengerjakan A. Habis menghafal pelajarannya sambil mengerjakan B. Ya nggak bisa, saudara. Kalau saudara mau dengar dengan baik, saudara harus ngambil satu hal yang khusus. Satu tempat, satu waktu yang khusus. Sama seperti apa yang dilakukan Yesus. Bahkan ketika dia sedang takut-takutnya. Pada waktu dia mau diserahkan, saudara. Setelah dia melakukan perjamuan. Setelah dia melakukan perjamuan dengan murid-muridnya. Dia naik dari Yerusalem. Dia naik ke ke Bukit Getsemani. Lalu dia memisahkan dirinya dari murid-muridnya. Lalu dia cuma mengaji Simon Petrus dan Yakobus dan Yohanes. Lalu dia bilang, dia pisahkan dirinya lagi dari Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dia datang kepada Tuhan. Cari tempat waktu yang private, saudara. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Kata Yohanes 30 ayat 15. Kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudaraku, lihat baik-baik. Dengan tinggal diam diterjemahkan dengan nakah. Nakah itu artinya rest. Benar? Nggak ada orang yang intim sama seseorang sambil dia ketakutan, sambil dia khawatir, sambil dia
melakukan pekerjaan sesuatu. Oke, kamu curhat aja sambil dia mengerjakan sesuatu. Nggak ada, saudara. Ketika ada orang yang mau curhat sama saudara, saudara ngapain? Duduk tenang mendengarkan dia. Benar, itu yang disebut dengan nakah. Nakah itu artinya diam. Dalam terjemahan lain juga dibilang gini, mematikan bergelap-gelapan. Tahu artinya saudara? Bangsa Israel melakukan ini, itu sebabnya mereka menerjemahkan kata diam ini dengan gelap. Makanya ketika Sabat, saudara perhatikan, bangsa Israel itu di rumah-rumah semuanya mematikan lampu. Berdiam, mereka hanya memakai lilin. Supaya apa? Supaya hanya fokus kepada firman Tuhan. Karena kalau terang, mereka bisa fokus kepada yang lain, kepada yang ke kiri, kepada yang kanan, kepada makanan mungkin yang di meja, kepada TV misalnya. Itu sebabnya kalau pada saat Sabat mereka matikan semuanya, mereka tidak ada listrik yang hidup, tidak, bahkan TV pun tidak ada. Bahkan kalau saudara mungkin tinggal serumah dengan orang Yahudi Ortodoks, ya, sampai sekarang nih saudara, kalau saudara misalnya tinggal bersama mereka, mereka maunya terang gitu ya. Tapi mereka nggak akan berani menyuruh orang lain untuk tolong nyalain lampu dong kalau pada Sabat. Mereka nggak mau. Mereka cuma bilang begini, kamu merasa gelap nggak ya? Karena menyuruh orang lain untuk menyalakan lampu itu melawan firman Tuhan. Benar? Wow. Firman Tuhan bilang begini, dengan bertobat dan tinggal diam. Kata nakah di situ artinya gelap. Artinya saudara-saudara hanya fokus kepada firman Tuhan. Kamu akan diselamatkan dengan tinggal tenang. Lihat, perhatikan. Bukan hanya diam saja. Kata diam di situ adalah tenang dan percaya. Lihat ya saudara. Ayat ini bagus banget. Dengan bertobat dan tinggal diam. Kata diam di situ diterjemahkan nakah itu ternyata ada dua hal. Yaitu tenang dan percaya. Kenapa kita bisa rest? Kenapa kita bisa damai sejahtera? Karena kita tenang dan percaya. Ada banyak orang yang bilang begini, kalau ada masalah, tenang saja, tenang. Hey, tenang dan percaya. Supaya percaya ngapain? Dengerin firman Tuhan. Kenapa kamu bisa tenang? Supaya kamu bisa sepikir dan seperasaan dengan Tuhan. Keren gak saudara? Itu dia intim. Tenang dan percaya. Ada banyak anak Tuhan ketika masalah datang, dia bilang tenang. Setelah tenang mau ngapain? Rest itu bukan tenang duduk. Oke, what next gitu. Bukan saudara. Kalau saudara ada masalah, diam, bukan what next. Lalu saudara bilang, what God? Apa Tuhan? What next God? Saudara bilang, apa Tuhan? And then saudara buka firman Tuhan. Oke, itu yang dinamakan dengan sepikir dan seperasaan. Tapi kalau kita nggak mau saudara, kita persis seperti domba di dalam Mazmur 23 ayat 4. Aku mau berjalan dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dia mau pakai caranya dia. Berakhir dalam lembah kekelaman. Karena Yesaya 30 ayat 16 bilang ini. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara perhatikan. Ketika kita mau pakai cara kita. Kami mau naik kuda yang lari cepat. Kenapa dikatakan lari cepat? Banyak orang yang ketika takut dan khawatir. Mereka buru-buru mengambil caranya sendiri. Coba perhatikan. Semakin kita takut, semakin kita cemas. Kita langsung buru-buru mencari way out. Kita semakin buru-buru mencari jalan keluar. Enggak. Saya harus labrak dia. Saya harus jual ini. Saya harus kerjakan ini. Enggak. Anak saya sakit. Saya harus cari obat ini. Saya harus begini. Enggak. Bisnis saya sedang hancur. Saya harus mencari ini. Mencari pinjaman begini. Dan sebagainya. Kenapa kamu tidak tenang dulu? Orang yang cemas akan berkata, kami mau mengendarai kuda yang lebih tangkas. Firman Tuhan bilang begini, pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Masalahmu akan lebih cepat lagi memburu engkau. Kau mau lari kemanapun saudara. Jangan lari saudara. Face your problem. Ada yang lebih buruk dari face your problem, ada Facebook your problem. Masalahnya di Facebookin saudara.
diceritain di Facebook, ceritain di Instagram, mencari belas kasihan. Atau saat ini mungkin mencari like. Face your problem, not Facebook in your problem. Face your problem, bagaimana caranya? Diam, tenang, lalu percaya, supaya percaya apa kata Tuhan ya. Ini momen yang paling intim, saudara. Saya mau ceritakan tentang Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Ini bukan ayat, ini bukan ayat mistik, saudara. Ini bukan mantra. Mazmur 91 ayat 1 dan 2, ada banyak tafsiran tentang ayat ini. Tapi kita akan lihat, saudara. Saudara akan mengambil kesimpulan tentang ayat ini. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, El Elyon, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai. El Shaddai itu artinya penyuplai. El Elyon itu artinya nama yang lebih tinggi daripada siapapun. Jadi ketika saudara duduk, dikatakan firman Tuhan, duduk dalam lindungan, duduk, tidak sambil-sambil, duduk dan bermalam, saudara. Tidak ada yang dia lakukan lagi. Dalam naungan yang maha kuasa. Tahu apa yang saudara? Dia sedang bilang, Tuhan adalah El Elyon, nama yang lebih tinggi daripada nama yang lain. Tahu, saya kasih tahu sama saudara ini, El Elyon itu artinya begini. Ketika saudara ada masalah dengan Pak Camat, kira-kira begitu ya. Saudara akan mencari nama yang lebih tinggi dari Pak Camat, benar? Benar, saudara? Saudara akan mencari Pak Wali Kota. Kalau saudara bermasalah dengan wali kota, saudara akan mencari Pak Gubernur untuk tempat perlindungan. Sepakat dengan saya? Kalau saudara bermasalah dengan gubernur, saudara akan mencari presiden. Itu yang disebut dengan yang lebih tinggi. Sekarang saya mau katakan El Elyon, yang paling tinggi ketika saat ini kita bermasalah dengan pandemi. Saudara bermasalah dalam masalah keuangan. Kemana saudara bisa berlari, saudara? Kemana saudara bisa datang? Kemana saudara bisa duduk? Ke tempat yang maha tinggi. Pada saat saudara duduk, saudara akan bilang begini, nggak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Ketika kita duduk, mempercayakan diri kita, saudara. Kita sedang mempercayakan diri kita kepada siapa? Kepada yang lebih tinggi daripada COVID-19 ini, daripada masalah keuangan saudara. Kenapa kita sibuk pakai cara kita? Kenapa kita sibuk mencari pertolongan ke sana dan kemari? Karena kita pikir Tuhan nggak lebih tinggi dari masalah kita. Lalu yang dikatakan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata maha kuasa itu El Shaddai. Syad itu buah dada. Seperti anak di dada ibunya yang menyusui, disupply. Kenapa dia bermalam? Karena dia sedang disupply, saudara. Ketika saudara duduk, ketika saudara intim sama Tuhan, saudara, ini Mazmur 91 ini sedang berbicara soal keintiman. Saudara sedang mempercayai Tuhan lebih daripada siapapun. Saudara bayangkan, Daud itu dikejar-kejar sama Absalom. Tapi disuruh berbaring di padang rumput yang hijau. Orang kalau dikejar, ngapain saudara? Lari. Benar gak? Orang kalau dikejar sama masalah, ya lari. Berusaha lebih cepat dari masalahnya. Hei, Tuhan bilang begini. Tenang, duduk. Kau akan lihat pertolongan. Ketika kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa, God supply semua yang saudara butuhkan karena dia adalah El Shaddai. Seperti anak yang di dada ibunya sedang menyusui. Saudara sedang disuplai, saudara. Nah, Mazmur 91 ini beberapa tafsiran menulis ketika Daud sedang berada di Gua Adulam. Dia bersama-sama dengan 400 orang yang dikejar-kejar hutang, yang dikejar-kejar masalah. 400 orang-orang ini adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang sakit hati, kecewa, diusir dari keluarganya. Berkumpullah 400 orang bersama-sama dengan Daud di Gua Adulam. Ada juga
yang mempercayai Mazmur 91 ini ditulis ketika Daud sedang tinggal bersama orang di Filistin dan mereka menjadi tentara Filistin. Ada satu cerita di mana mereka menjadi tentara Filistin, tapi saya lebih percaya ketika Daud sedang di Gua Adulam. Dia tulis Mazmur 91. Saudara, dia bilang begini, yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Daud pada saat itu sedang dikejar sama Saul. 400 yang bersama-sama dengan dia sedang dikejar hutang, sedang dikejar masalah, sedang dikejar problems, diusir dari keluarganya. Mereka depend on Daud. Lalu Daud duduk, lihat Daud intim sama Tuhan. Dia duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Dia bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Lalu dia akan berkata kepada Tuhan. Jadi dia begini saudara, setelah dia di-refresh jiwanya, setelah dia dipulihkan jiwanya, dia akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Nggak ada lagi yang lebih dia percaya. Saudara bayangkan, Daud pada saat itu sedang dikejar-kejar 2.000, 3.000 tentara Saul. Saudara pernah dikejar sama 2.000, 3.000 orang? Waktu SMA saya mungkin cerita, saya pernah dikejar-kejar mungkin sama belasan orang gitu. Itu takutnya saudara, itu luar biasa. Kalau ada Doraemon, saya mau minta kantong ajaib supaya saya bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu takutnya luar biasa. Pernah dikejar-kejar dengan orang dan kita tuh merasa terancam sekali. Saudara bayangkan, yang ngejar ini sekarang raja. Siapa yang lebih tinggi dari raja? Raja di atas segala raja, yang di Pertuan Agung. Raja di atas segala raja. Siapa? Itu sebabnya ditulis, yang duduk dalam lindungan yang lebih tinggi daripada raja itu siapa? Allah. Daud tidak punya apa-apa, dia lari sebagai pelarian, dia tidak punya makanan. Dia bilang begini, bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. El Shaddai, Tuhan yang mensuplai. Lalu dia bilang begini, Allah yang kupercaya. Nggak ada yang lain yang bisa kupercaya. Lalu saudara perhatikan ayat 3, setelah dia dipulihkan, and then dia bilang apa saudara? Sungguh, dia sekarang ngomong sama 400 orang yang lain. Lihat saudara, ini percakapan intim, setelah dia intim, dipulihkan, dia bilang sama 400 yang lain, dia bilang begini, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Come on, this is so wonderful saudara. Ini sangat luar biasa. Dia bilang ini, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Jadi ini siapa yang ngomong sekarang saudara? Daud ketika sudah dipulihkan jiwanya, dia meneguhkan 400 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan saudara perhatikan, 400 orang ini akan menjadi perwira-perwira Daud. Dalam pelariannya, 400 orang ini akan menjadi tentara Daud yang sangat luar biasa. Dia bilang ini, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya, katakan sama-sama, perisai dan pagar tembok. Kesetiaan Tuhan. Karena apa saudara? Karena sekalipun kau tidak setia, Tuhan tetap setia. Sekalipun kau jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kesetiaanmu bukan berdasarkan performansmu, bukan berdasarkan ketaatanmu. Kesetiaan Tuhan karena semata-mata karena dia memang setia. Aman gak saudara? Aman. Lalu dia bilang begini, Mazmur 91 ayat 5 dan 6, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, dia katakan kepada semuanya. Bayangkan saudara, di Gua Adulam dia bilang begini, kau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Mungkin pada waktu itu mereka dikejar-kejar lalu ditembak panah gitu ya saudara ya. Lalu terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, yang saat ini sedang kita alamin. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap itu artinya kita tidak bisa lihat saudara. Kita tidak bisa tahu orang ini sakit atau tidak. Ketika kita bertemu dengan dia, ternyata dia sakit. Ternyata dia terpapar. Lalu kita menjadi ketakutan. Firman Tuhan katakan, kamu jangan takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Keadaan saat ini, pandemi seperti saat ini, 1.000 orang rebah di sisi kirimu. 10.000 rebah di sisi kananmu. Ini Daud ngomong terus saudara. Itu tidak akan pernah menimpa engkau. Itu tidak akan pernah menimpa engkau. Tapi ada kok bang anak Tuhan yang kena. Ya firman Tuhan katakan apa saudara? Dia akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung ini. Dia akan melepaskan engkau. Jadi kalau ada anak Tuhan yang saya sudah kehilangan penciuman.
Wah, saya siap-siap nih kena COVID. Enggak, saudara. Jangan katakan seperti itu. Saudara bilang apa? Enggak, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Besok penciumanku sudah pulih. Gitu dong. Banyak anak Tuhan yang, aku udah gak bisa ngerasa apa-apa lagi nih. Aku sudah mati rasa. Karena mungkin dia dikhianati berulang kali. Wah, itu memang biasanya mati rasa. Saudara. Mungkin dia ditinggal pergi berulang kali. Itu bukan tanda COVID. Kalau kamu mati rasa, itu tanda kamu kecewa saja. Saya bukan berbicara tentang ditinggal pasangan, bukan. Saya sedang berbicara tentang pandemi ini. Kalau kamu bilang, kayaknya badan saya hangat nih. Wah, di kantor ada yang kena. Berarti saya nih, waduh, hasil tes, iya kena. Saudara, jangan langsung bilang, oh Tuhan tolonglah aku. No. Tuhan ada di pihakmu. Gunakan otoritasmu. Mulailah ngomong, enggak. Dalam beberapa hari saya sudah sembuh. Saya bisa makan, saya bisa mencium. Tidak ada panas, tidak ada ini. Mulai bernubuat seperti apa yang dilakukan Daud ini, saudara. Yang tadinya dia takut, kemudian dia intim sama Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan yang kupercayai, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, katanya, wah Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Wah, keren banget saudara. Artinya apa saudara? Allah yang kupercaya. Gak ada, dia lebih percaya apa kata Tuhan daripada apa yang dilihat oleh matanya. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mazmur 91 ayat 8. Kata fasik di situ rasya. Rasya itu artinya saudara yang mengabaikan firman Tuhan. Fasik di situ artinya mengabaikan firman Tuhan, tidak peduli firman Tuhan. Disampaikan firman Tuhan, no. Itu soalnya tadi saya katakan orang-orang ini yang mau menggunakan semuanya dengan caranya sendiri. Lalu dikatakan ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Lihat, perhatikan, Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Benar? Karena apa? Orang dikatakan firman Tuhan, karena kamu telah membuat Tuhan tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Daud sedang bilang apa sih saudara? Intim. Karena firman Tuhan itu adalah kesembuhan bagi tubuhmu, kata firman Tuhan. Wow. Saudara akan lihat di Mazmur 91, kata El Elyon dan El Shaddai. El Elyon adalah yang lebih tinggi dari apapun, dari setiap nama yang dapat kita sebut. Kalau saudara takut, saudara khawatir, pergi ke yang lebih tinggi. Itu nature-nya manusia, saudara. Kalau domba takut, ketika datang gembala, beres semuanya. Gembala agung kita adalah Tuhan. Saudara tahu jawaban dari semuanya adalah Tuhan. Tapi kalau cuma tahu, saudara nggak bisa. Saudara harus mengenal, harus intim, sepikir, seperasaan. Supaya intim, saudara membutuhkan waktu yang private. Nggak bisa sambil-sambil, saudara. Sehingga saudara confident dan saudara akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Saudara nggak percaya lagi apa yang saudara lihat. Berita COVID yang semakin naik. Saudara nggak percaya lagi ada orang yang rebah di sisi kirimu. 10.000 rebah di sisi kananmu. Saudara nggak percaya itu lagi. Tanda saudara nggak percaya apa? Saudara nggak takut lagi. Tapi saya bukan bilang nggak takut jadi sloppy gitu. Jadi sembarangan. Udah nggak usah pakai masker lagi. Tidak saudara. Saudara harus patuhi apa yang dikatakan oleh negara sebagai perwakilan Tuhan. Kira-kira begitu ya. Selama negara tidak menyuruh kita untuk meninggalkan Tuhan. Tapi negara kita itu adalah perwakilan Tuhan yang Tuhan utus di Indonesia. Amin, saudara. Itu janji Tuhan buat semuanya kita. Supaya saudara lihat nanti Mazmur 91 ayat 16. Dengan umur panjang, aku akan mengenyangkan engkau. Wow. Amin. Saudara akan bisa bilang dengan umur panjang. Ketika saudara bilang, wow, kayaknya karena pandemi ini kita kekurangan, bisnis kita jadi turun. Enggak, saudara akan bilang dengan umur panjang aku akan dikenyangkan Tuhan. Kenyang, saudara. Lalu Tuhan bilang, aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada engkau. Karena apa kasih setia Tuhan itu? Seperti perisai
dan kota benteng, tembok pertahanan. Waduh, saudara. Amin. Saya percaya sekali saudara mengerti, saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Sebelumnya saya mau tutup saudara dengan Yeskiel 34 ayat 25 dan selanjutnya. Yeskiel ini menerjemahkan apa yang ditulis oleh Daud di Mazmur 23. Kalau kita mengizinkan Tuhan menjadi gembala kita, membaringkan kita di rumput yang hijau. Dengar ini saudara, nubuatan buat saudara. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Saudara perhatikan. Di tengah ancaman sekalipun kamu akan aman, tentram. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Saudara bisa baca lagi nanti, lalu dikatakan, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka, melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Tidak ada kabar lagi yang mengejutkan. Oh si ini begini, oh si itu begitu. Nah, saudara akan tenang di dalam perlindungan Tuhan. Lalu dikatakan, aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan. Dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbun bangsa-bangsa. Mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, Allah mereka menyertai mereka. Kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kalau saudara mengizinkan Tuhan sebagai gembala saudara, membaringkan engkau, rest intim dengan Tuhan. Saudara lihat nubuatan dalam Yeskiel 34. Sekalipun nubuatan ini diberikan kepada Israel, kembalinya Israel ke tanah perjanjian setelah mereka tercerai-berai ke seluruh dunia ini, saudara. Ini adalah nubuatan Yeskiel untuk bangsa Israel. Tapi saudara dan saya juga adalah Israel rohani yang menerima janji firman Tuhan ini. Terima janji firman Tuhan ini. Biarkan dirimu intim dengan Tuhan. Sepikir dan seperasaan. Kau akan melihat mukjizat. Kau akan melihat kebaikan, kemurahan terjadi di hidupmu. Karena Tuhanlah yang mau membawa saudara menikmati segala kebaikannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan mukjizat. Tahun kemenangan. Tahun pemulihan bagi hidup, kesehatan, berkat bagi pekerjaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau tenang di dalam firman Tuhan. Kami mau lebih intim lagi kepada Engkau Tuhan. Kami mau mempercayai Tuhan. Nama yang lebih tinggi daripada semuanya. Kami mau mempercayai Tuhan sebagai El Elyon. Kami mau mempercayai Tuhan sebagai El Shaddai. Penyedia kami, pensupply kami. Yang mensupply kami bukan pekerjaan kami. Yang mensupply kami bukan bisnis kami. Yang mensupply kami adalah Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bagi setiap saudara yang mau didoakan yang sakit, saya akan berdoa buat saudara. Mari pegang bagian tubuhmu yang sakit. Jadi kalau saudara saat ini sedang ada di rumah terkena, sedang isoman atau yang ada di rumah sakit, sedang sakit, mari dengarkan doa saya dan lihatlah mukjizat Tuhan terjadi atas tubuhmu. Sehat, pulih, dan normal. Amin. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya 2000 tahun yang lalu Kau sudah menyembuhkan. 2000 tahun yang lalu
Kau sudah memberikan kesehatan bagi tubuhku. Kau sudah menanggung dosaku, sehingga aku layak untuk sehat. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Bapa. Pegang bagian tubuhmu yang sakit, aku hardik segala sakit penyakit keluar dari tubuh ini. Aku perintahkan virus, aku perintahkan hilang dari tubuh ini. Panasmu turun, jadi normal, sesak napasmu pulih, paru-parumu pulih. Kemudian indera penciumanmu pulih, indera perasamu pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal. Bagi setiap saudara yang saat ini mau berdoa untuk pekerjaannya, saya akan berdoa buat saudara. Tuhanlah yang menyediakan. Tuhan justru mau kau hidup di dalam kelimpahan berkat. Jadilah tenang di dalam janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah tingkap-tingkap langit untuk engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus lihatlah kemurahan. Lihatlah pintu-pintu terbuka bagi setiap usahamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau melihat mujizat. Kau tetap naik dan bukan turun. Menjadi berkat. Memberi dan bukan yang meminta-minta. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan. Siapkan hati saudara. Kita akan bersama-sama melakukannya. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya dan dia melakukan perjamuan yang terakhir. Dia mengambil roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Tubuh Tuhan Yesus disalibkan supaya kita diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus dipukul, meninggalkan bilur-bilur, supaya oleh bilur-bilur itu kita sehat. Tubuh Tuhan Yesus naik kayu salib, telanjang, dia yang kaya, rela miskin supaya kita diberkati. Mari sama-sama kita makan roti ini. Terimalah keselamatan, terimalah kesembuhan, terimalah berkat. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Darah Kristus yang dicurahkan, yang menebus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga engkau dan saya layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Layak memanggil dia Aba, ya Bapa. Karena pencurahan darahnya di kayu salib. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mengucap syukur untuk kasih. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa supaya kita diselamatkan. Dia dihukum supaya kita dibebaskan. Dia mati supaya kita menjadi hidup. Terima kasih Tuhan, kami sehat karena Kau mau menanggung semua dosa. Kami diberkati karena Kau rela dimiskinkan. Terima kasih Tuhan. Kami terima karya keselamatan-Mu, karya penebusan-Mu. Kami terima semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. We thank you Lord. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami aman bersama dengan Engkau. Kami percaya tangan Tuhan. Kami percaya pengasihan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami.
Kami percaya mata Tuhan tertuju kepada kami bukan untuk mencari dosa, tapi untuk melimpahkan kami dengan kasih dan rahmat-Nya. Kami percaya kami aman bersama-sama dengan Tuhan. Kota perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah yang kami percayai. Kami aman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami diberkati dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pernikahan kami, anak-anak kami, orang tua kami, bisnis, pekerjaan, studi kami. Kami percaya kami akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tidak ada habis-habisnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita arahkan hati kita. Sama-sama kita katakan, aku percaya, aku telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah disucikan. Aku percaya, aku dikasihi, diberkati, berkelimpahan, dan sehat. Aku adalah pemenang. Setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kita diberkati. Share kabar baik ini kepada semua orang. Jangan berhenti di saudara, jangan biarkan air hidup ini berhenti dalam kita saja. Share pemberitaan Injil ini kepada keluarga saudara, share kepada kerabat, share kepada semua orang. Supaya orang dapat merasakan damai sejahtera, tenang, dan diluputkan dari semua rencana si jahat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang mensupport. Terima kasih untuk Praise and Worship, tim Praise and Worship. Terima kasih untuk tim multimedia, videografi. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang sudah terlibat. Saya percaya sekali apa yang saudara lakukan dilipat gandakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu. Hanya kepada